Ayo kita mulai. Sudah bisa ya? Sudah Bapak? Sudah. Oke, baik. Oke, kita mulai. Berarti di sini saya sebagai coach Ibu ya? Iya Pak, saya coachnya. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Marlin. Apa kabar nih Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak, sehat. Pak Marlin sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Di tengah kondisi yang cuaca yang seperti ini, musim yang tak menentu, mudah-mudahan kita semua sehat ya Bu ya. Amin. Jadi begini ya Pak, tujuan saya kemarin menghubungi Pak Marlin itu karena saya ingin curhat Pak. Apakah Pak Marlin sekarang sedang sibuk atau tidak? Ini lagi santai aja ini Bu, sedang tidak ada pekerjaan juga. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, saya butuh teman untuk ngobrol nih, mau curhat tentang permasalahan yang saya alami. Oh iya, boleh boleh Bu. Ngomong-ngomong nih Bu Farida, kira-kira nih hal apa yang ingin didiskusikan di kesempatan kali ini Bu? Begini Pak, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Marlin mengenai disiplin dan etika murid di sekolah saya Pak. Oh, wah menarik sekali nih Bu Farida. Terkait topik yang ingin Ibu diskusikan ini, kita akan diskusikan bersama ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang ini Bu? Saya tuh ingin menemukan solusi dari kegalauan dan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Baik, jadi Bu Farida galau ya terkait disiplin dan etika murid begitu ya Bu ya? Iya Pak, benar sekali. Saya ingin mendapatkan ide dalam meningkatkan disiplin belajar dan etika murid di sekolahan saya terutama. Baik Bu, saya paham. Nah, sekarang coba Bu Farida ceritakan kejadiannya seperti apa Bu? Oh, jadi begini Pak Marlin, beberapa murid di kelas saya itu terlihat kurang sopan dan kurang menjaga etikanya saat bertegur sapa sehari-hari di sekolah, dengan guru, terus dengan sesama temannya, terus dengan orang lain juga. Kemudian dari segi kesedisiplinannya, mereka Mhm. itu datang terlambat, kemudian mengumpulkan tugas juga terlambat, terus bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas sama sekali, Pak. Nah, menurut Pak Marlin nih, ide dalam pendidikan yang bisa digunakan untuk menangani permasalahan saya ini tuh apa ya, Pak? Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu ingin berdiskusi tentang ide-ide dalam meningkatkan disiplin murid dan etika murid kelas Ibu ya. Nah, Ya, yang mana tadi Ibu sudah apa namanya mengamati murid terlihat kurang sopan dalam menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari atau serta kurang disiplin begitu Bu ya. iya Pak, benar sekali Pak. Jadi berbicara tentang disiplin murid nih Bu Farida. Kira-kira nih menurut Ibu Farida, murid yang disiplin atau beretika itu gambarannya seperti apa sih, Bu, menurut Ibu? Menurut saya murid yang disiplin dan beretika, yang saya maksud itu adalah murid yang bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja ya Pak. Kemudian dia bersosialisasi secara positif di lingkungannya. Nah, dia juga dari segi disiplin itu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab, Pak. Seperti itu menurut saya. Nah, oke. Jadi Ibu ingin melihat muridnya yang bisa bertegur sapa secara sopan santun, dengan siapa saja bisa serta bersosialisasi secara positif Buya di lingkungannya. Kemudian dari segi disiplin, yaitu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan tanggung jawab ya, Bu, ya. Nah nah, kalau misalnya nih Bu Farida, kondisi kita anggap berada di level ideal itu di angka 10,
Kira-kira nih menurut Bu Farida kondisi disiplin murid Ibu ini berada di level berapa begitu, Bu? Kalau menurut saya saat ini masih ada di level 5, Pak. Oh, masih di level 5 sekarang ya, Bu, ya, menurut Ibu. Jadi sekarang Bu Farida inginnya ini, melihat siswanya ini paling tidak berada di level berapa begitu, Bu Farida? Saya tuh pengennya ya paling tidak ingin ada di level 8, Pak. Masalahnya ini kan sopan santun dan etika, kemudian disiplin. Kalau 8 tuh saya rasa sudah cukup 8. Baiklah, jadi Bu Farida pengennya lihat, apa namanya, disiplin murid paling tidak berada di level 8, Bu, ya? Ah, terkait pengalaman dan perjalanan panjang Bu Farida ini menjadi guru, tentu Bu Farida sangat kaya dengan pengalaman ya, Bu, ya. Nah, saya meyakini potensi Ibu, Ibu yang apa namanya, kaya akan pengalaman ya. Saya meyakini potensinya yang dimiliki. Kira-kira nih Bu Farida, bisa nggak menyebutkan apa saja kelebihan yang Ibu miliki untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini, Bu? Kalau soal pengalaman, saya rasa saya sudah memiliki cukup pengalaman ya Pak. Untuk kelebihan yang saya miliki, saya itu suka belajar Pak dan mencoba hal-hal baru. Saya merasa tertantang begitu Pak untuk mengaplikasikan hal baru tersebut demi kemajuan siswa agar siswa mengalami peningkatan dan perkembangan dalam belajarnya. Wah, bagus sekali nih, Bu. Saya percaya Ibu ini adalah orang yang hebat dan berdedikasi tinggi, pada profesi sebagai seorang guru, Bu. Amin, mudah-mudahan saya bisa seperti itu, Pak. Menurut saya itu yang penting saya melakukan terbaik apa yang bisa saya lakukan dari diri saya, Pak. Ya, baik, saya setuju sekali dengan pemikiran Bu Farida. Kelebihan yang Bu Farida miliki, apa namanya, nantinya Ibu akan bisa memanfaatkan dalam mengatasi permasalahan yang Ibu alami ya, Ibu hadapi. Saya juga bangga Ibu, bisa menyadari kelebihan, yang Ibu punya sebagai pendukung Ibu, dalam mendidik murid-murid ke depannya. Nah, begini Bu Farida, berbekal peluang yang Ibu miliki, kira-kira nih rencana Ibu selanjutnya apa nih untuk memperbaiki kondisi tersebut ini? Untuk memperbaiki kondisinya, saya ingin meningkatkan, Pak, disiplin belajar siswa dan etika siswa di sekolah saya, Pak. Oh, meningkatkan disiplin belajar ya. Dengan cara apa nih Ibu akan melakukannya, Bu? Kalau caranya, mungkin saya akan berusaha mengajukan program pembiasaan budaya positif di sekolah kepada pimpinan saya, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan disiplin belajar dan etika siswa, Pak. Menarik sekali nih Bu Farida ya. Kira-kira budaya positif dan kolaborasi seperti apa nih yang Ibu Farida akan ajukan untuk dapat diimplementasikan dalam hal ini, Bu? Kalau saya, yang terpikir oleh saya itu tentang budaya positif, contohnya penerapan 5S, Pak, yaitu senyum, sapa, sopan, santun, serta membentuk kesepakatan kelas untuk Mhm. membiasakan siswa berperilaku positif dan disiplin karena selalu dibiasakan sehari-hari ya Pak, di dalam kelas mereka praktekkan gitu. Mungkin ini bisa saya pilih ya Pak? Oh, bagus sekali itu, Bu. Saya pribadi sangat, apa namanya, mendukung rencana Ibu Farida ini. Terkait dengan, kolaborasi yang Ibu tawarkan tadi itu, kira-kira kolaborasi apa yang ingin Ibu lakukan dalam hal ini, Bu? Saya akan lebih banyak menyepakati dengan rekan guru untuk dapat memberikan teladan kepada siswa terkait etika dan disiplin, Pak. Misalnya nih, kita sebagai guru harus datang tepat waktu, menyapa terlebih dahulu, menyapa siswa terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah bersama juga bisa dilakukan seperti itu, Pak. Terus untuk kepada orang tua siswa, saya akan aktifkan grup WA itu untuk menggencarkan tentang disiplin positif untuk anak-anak.
Wah, luar biasa Ibu, menarik sekali nih saya dengarnya. Jadi kolaborasinya dengan berbagai pihak yang mendukung Bu ya. Kira-kira dalam hal ini, dalam hal lain ya Bu ya, Ibu juga akan melakukan, eee, untuk melakukan tujuan ini Ibu, pada hari ini kira-kira apa Ibu? Kalau hal lain mungkin karena ini menyangkut disiplin ya Pak, saya akan saling bekerja sama dengan guru lain untuk memaksimalkan bimbingan kedisiplinan siswa, sehingga kita dapat berkembang dan memperbaiki bersama-sama, istilahnya evaluasi bersama begitu Pak. Ya luar biasa Bu. Saya juga pasti mendukung untuk ide perbaikan yang inovatif seperti ini Bu. Baik Bu Farida, dari diskusi kita ini, kita telah mendapatkan suatu gambaran tentang rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, dari sekian rencana tersebut tadi tuh, kira-kira apa yang akan Ibu Farida lakukan lebih dulu, Bu? Tentunya yang pertama saya akan membuat rencana secara matang, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu untuk program budaya positif ini dan kesepakatan kelas, Pak. Saya juga akan memetakan kegiatan pembiasaan apa saja yang kita mulai sehari-hari di dalam sekolah sehingga semua pihak mudah untuk memahami maksud dan tujuan dari kegiatan program yang saya buat. Selain itu, kesepakatan kelas juga dapat segera saya susun dengan siswa untuk menerapkan pembiasaan budaya positif di kelas, Pak. Nah, jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini, Ibu Farida akan mensosialisasikan program sekolah, kepada semua warga sekolah, Bu, ya, dan meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dulu, Bu, ya. Iya, Pak. Benar sekali, kurang lebih saya akan melakukan seperti itu, Pak. Kalau begitu kira-kira, kapan ini Ibu akan menargetkan bisa menyelesaikan perencanaan dulu, Bu? Saya akan usahakan secepatnya mulai besok, Pak, saya akan langsung mengerjakannya. Selanjutnya saya akan melakukan sosialisasi dan menyepakati pelaksanaan program budaya positif ini terutama dengan rekan guru terlebih dahulu, Pak. Baik, ngomong-ngomong nih Bu Farida, di kira-kira nih di sekolah Ibu, ada tidak guru yang bisa kita ajak untuk membantu Ibu dalam hal ini, Bu? Kalau di sekolah saya, selain Pak Marlin yang dapat membantu saya nanti ya, mungkin Pak Christian sebagai Wakasek Kesiswaan, nanti saya akan bekerja sama dan meminta tolong untuk beliau membantu saya dalam merealisasikan, soal restitusi siswa jika mereka melanggar kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas sehingga lebih terarah pengembangan sosial emosional siswa itu, Pak. Ya, baik, baik Ibu ya, saya siap saja membantu Ibu, bagus ide-idenya juga. Nah, kemudian bagus juga ide yang minta bantuan sama Pak Christian ya, sebagai Wakasek Kesiswaan. Nah, kemudian nih Bu Farida, biar kita tahu mulai dari hari ini, sampai nantinya ada progres atau tidak, bagaimana caranya Bu, supaya kita bisa mengetahui begitu? Nanti kita janjian lagi, Pak. Saya akan menghubungi Pak Marlin nih. Nanti saya akan ceritakan update terbaru tentang progres program yang saya lakukan ini, Pak. Kalau begitu menurut saya keren sekali nih Bu. Selamat ya sudah memiliki ide yang jelas untuk budaya positif ke depannya yang akan dilakukan, yang dapat meningkatkan disiplin belajar dan etika murid. Jangan lupa nanti Ibu hubungi saya ya kalau butuh support dari saya. Pertanyaan terakhir nih Bu Farida, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan kita tadi dari awal ini? Uh, saya merasa senang, Pak. Saya lega gitu, Pak, bisa bercerita, kemudian mengungkapkan kegalauan saya, kemudian Pak Marlin membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, sehingga saya termotivasi Pak dan saya bersemangat untuk segera merealisasikan dari rencana aksi saya ini Pak. Terima kasih ya Pak Marlin.
Ya, sama-sama, Bu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Bagaimana perasaannya tadi, setelah melakukan kegiatan dari keseluruhannya, Bu? Eee, saya merasa, Pak Marlin sudah begitu mendukung saya, support support dari Pak Marlin luar biasa untuk saya, sehingga saya terdorong untuk segera melakukan rencana aksi saya, Pak. Alhamdulillah, Bu, ya, sama-sama, Bu, ya, Bu Farida. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya ingin tahu progres kemajuan dari rencana yang Ibu sudah tentukan tadi, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, Bu, ya. Semangat, Bu Farida, ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Marlin. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Marlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Farida, tadi kita sudah melakukan coaching terkait permasalahan yang Ibu alami, Bu, ya. Nah, berarti Ya, sekarang ini kita langsung saja kah atau mau kita refleksi dulu nih atau bergantian? Karena eh, waktunya kan. kalau langsung dulu aja gimana Pak? Oh iya, boleh. Berarti, sekarang kita gantian, Bu, ya. Ya, berarti saya sebagai coach, Pak Marlin sebagai coachee. Oke, baik, sekarang kita tukar posisi karena tadi sudah Iya. baik. Kalau tapi ini waktunya masih lama ya? Tadi sebenarnya saya mau sudah terlanjur direkam Pak Marlin. Tadi saya mau kita istilahnya memberikan gambaran terlebih dahulu gitu loh Pak. Misalnya apa permasalahannya, maksudnya pembukaan opening begitu. Oh, iya benar, baik. Ini sudah waktunya sudah 15 menit tadi ini, Bu. Oh iya, sudah pas berarti. Iya. Oke. Berarti saya mulai dulu menyampaikan gambaran umumnya ya Pak ya. Dari permasalahannya Ibu ya? Ya, terus kita mulai coachingnya. Oke, baik. Terdapat permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru bernama Bapak Samsu Marlin. Beliau ingin mendiskusikan permasalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses yang akan didiskusikan dengan Ibu Farida. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlin, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Kelasnya aman Pak? Anak-anak aman di kelas? Ya, kita sudah tahu kondisi di lingkungan sekolah kita ya, begitu sudah Ibu, anak-anak Iya, aman-aman saja, Bu. alhamdulillah. Jadi kemarin itu kan Pak Marlin mau janjian dengan saya. Nah, ada apa itu Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu, ini saya mau curhat nih, Bu. Boleh Pak. Nah, perasaan hari ini Pak Marlin seperti apa perasaannya hari ini? Sekarang ini alhamdulillah tenang saya rasa, Bu, tapi ada sedikit kegalauan yang saya rasakan, Bu. Alhamdulillah, Pak Marlin dalam posisi tenang ya. Nah, jadi tadi Bapak mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, topik apa nih Pak yang akan Bapak ceritakan? Coba Bapak cerita dulu permasalahannya seperti apa. Begini, Bu, Pak, eee, saya ini akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Bu. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari penguatan agar tidak ragu dan galau begitu, Bu,
dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Baik Pak. Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita mengobrol lebih jauh nih, apa yang Bapak inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan, berdiferensiasi proses di kelas, Ibu. Hmm, jadi Bapak ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses di kelas ya Pak. Seperti itu. Nah, kira-kira nih, situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang telah Bapak lakukan atau pernah Bapak lakukan sebelumnya? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, Ibu, yaitu membuat sesuatu, itu ada hasilnya, Bu. Kali ini saya akan mencoba untuk, melakukan diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan, asesmen diagnostik, mengelompokkan murid dengan 3 gaya belajar, ada kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Dan menanyakan kepada murid itu sendiri kesukaan dan minat mereka seperti apa, Ibu. Luar biasa ya. Ternyata pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi dari Pak Marlin ini sudah cukup banyak menurut saya. Baik, Bapak telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya mengelompokkan tadi ya gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, gaya belajar tersebut, mana nih yang lebih dominan, lebih banyak gitu presentasinya, Pak? Dari ketiga kelompok gaya belajar ya tersebut hampir sama semua banyaknya, Bu, hampir semua. Oke, baik ya. Dari tiga kelompok gaya belajar yang sama banyaknya. Kira-kira nih, pilihan apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses itu terwujud dan berjalan dengan baik, Pak? Eee, saya akan melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti, audiovisual, dan memberikan LKPD yang baik, seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar, Bu. Untuk audio, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetiknya, saya akan membuat lembar kerja agar mereka, dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan, Ibu. Oke, kemudian komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan maksimal? Yang saya akan lakukan di sini, Bu, saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri yang telah dilaksanakan, dan mengajak rekan sejawat saya untuk memantau saat saya melaksanakan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid itu sendiri, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, Ibu. Sehingga saya akan, menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid itu sendiri, Bu, seperti itu. Wah, baik luar biasa sekali ya Pak Marlin. Dengan evaluasi dan refleksi, Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses ya. Nah, kemudian langkah awal apa yang akan direncanakan Bapak nih untuk mempersiapkan hal tersebut? Langkah awal yang, sebagai persiapan saya, Bu, saya akan melakukan atau membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual dan meminta murid untuk, membawa alat dan bahan karena nantinya akan ada praktik, oleh murid itu sendiri, Bu. Oke, jadi rencananya sudah matang ya Pak. Kira-kira nih, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut Pak? Insya Allah minggu depan, Bu.
Nah, saya akan mempersiapkan terlebih dahulu melakukan perbincangan dengan, rekan sejawat serta kepala sekolah saya, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawatnya juga. Serta mengungkapkan gaya belajar murid, Bapak juga menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya nih Pak, bagaimana perasaan Pak Marlin dan apa kesimpulan yang Bapak dapat nih dari percakapan santai kita hari ini? Alhamdulillah saya merasa lebih terbuka, Bu, lebih tercerahkan mengenai apa yang saya harus lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi dan kegalauan yang, saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu. Eee, dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi, seperti audio visual dan praktik agar, kebutuhan murid yang dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses itu, Bu. Saya akan melibatkan rekan saya juga dan sekarang saya, lebih bersemangat, Bu, eee, ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih Ibu, dengan adanya obrolan santai ini, rasa galau saya, sedikit terobati begitu, Bu. Alhamdulillah ya, sama-sama Pak Marlin, alhamdulillah sekali Pak Marlin sudah bisa menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi yang Pak Marlin miliki sendiri nih. Tetap semangat ya Pak, insya Allah kita pasti bisa Pak menyelesaikan permasalahan apapun itu yang kita hadapi. Ya, terima kasih Bu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya Bu ya. Oke Pak, baik. Saya akan selalu menantikan obrolan menarik nih dari Pak Marlin. Mohon pamit ya Bu ya. Oh, oke Pak, iya Pak. Nanti kita akan jadwalkan ya pertemuan selanjutnya untuk mengetahui progres dari program Pak Marlin ini. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Marlin. Sama-sama Bu. Berarti kita tulis dulu aja refleksinya Pak. Iya bisa Bu, ditulis saja karena tadi Pak Fasil sudah mengingatkan bahwa Kurang berapa lagi? 10 waktu. menit. Berarti 59, masih ada 4 menit. Oh iya, baik. Jadi yang pertanyaan nomor 1 sampai 4 kita jawab sendiri ya. Kemudian ini nih, umpan balik dari coaching. Saya duluan ya Pak. Oh, bisa Eh, Bu ya, silakan Bu. jadi tadi saat saya di coaching oleh Pak Marlin, itu saya merasa nyaman, kemudian lebih tenang, kemudian lega. Saya juga senang bisa membagikan apa yang ada di pikiran saya, jadi unek-unek saya, segala keresahan yang saya rasakan. Dan juga saya lebih bersemangat dan termotivasi karena mendapat dukungan dari Pak Marlin nih, support yang luar biasa dari Pak Marlin untuk segera saya melakukan rencana aksi yang tadi kita bicarakan itu Pak. Kalau perasaan saya seperti itu Pak. Kalau Pak Marlin bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bu, refleksi saya di sini ya terkait dengan umpan balik tadi, saya merasa lega Bu, bisa mengungkapkan atau menceritakan, yang menjadi kegagalan saya pada coach, dengan bercerita, saya mendapat, semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dengan sebuah keyakinan Bu. Saat proses coaching tadi, saya rasa sudah berjalan dengan lancar, saya juga merasa nyaman Ibu bercerita dengan Ibu, tidak ada labelitas sepanjang proses coaching tadi. Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi, yang sudah dibahas dalam proses coaching dengan baik tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak. Berarti untuk
Masukan belum ada ya Pak, selama sampai saat ini. Saya juga masukan untuk Pak Marlin belum ada sampai saat ini karena luar biasa sekali coaching dari Pak Marlin tadi. Ya, baik, terima kasih Bu. Ibu juga sudah sangat luar biasa tadi. Berarti tinggal 2 menit lagi waktunya, tapi kita ya kayaknya di sini dulu aja ya Pak sampai pemberitahuan waktu habis. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Ya, 2 menit lagi Bu ya. Ya, sambil mengisi refleksinya dulu aja kali ya Pak. Oh Kan iya ada benar 4 Bu. pertanyaan ini yang harus kita jawab. Oh iya iya, baik.
Ya, mungkin waktunya sudah ini, Bu, ya. Tadi Pak Fasil mengingatkan kurang lebih 5 menit lagi. Oh iya, berarti kita gabung ke sana. Oh ya, baik. Terima Oke, kasih, Bu. makasih Pak Marlin. Sama-sama, Bu.